apa nama bapaknya nyasar langsung udah ke ende, depannya udah ada pas dikit. Oh, lewat geotermal saya. Oh, lewat jalan ini. Iya. Wow, Gitu-gitu. jalannya parah banget. Yang gitu jalan. Udah. Lihat situ tadi, keluar sini kan? Iya, kalau motor kayak gini sih mungkin. Keluarnya sini kan tadi? Iya, keluarnya kan? situ. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Teman-teman, pagi ini kami berada di daerah Larantuka di penginapan, dan pagi ini juga kami akan melanjutkan untuk menuju ke Tugu 0 km Pulau NTT Flores, karena semalam sudah tidak memungkinkan lagi untuk menuju tugu tersebut, sekaligus menyelesaikan jalur pantai utara, karena juga kemarin kan hari sudah gelap. Oleh karena itu kami berjalan mengarah ke selatan dan menuju ke daerah Larantuka untuk bermalam di Larantuka. Pagi ini kami berdua jalan agak siang ya, karena kami menyempatkan diri untuk cuci motor di penginapan gitu, karena kondisi motor sangat kotor dan banyak lumpur, jadi kami membersihkan terlebih dahulu sebelum jalan melanjutkan ke daerah atau ke Tugu 0 km Pulau NTT Flores ini. Oke teman-teman, saksikan saja perjalanan kami hari ini menuju titik 0 km Pulau NTT Flores.
Tugu 0 km Pulau Flores NTT. Jalannya memang makin lama agak menyempit ya, karena banyaknya ilalang yang memakan badan jalan, dan jalannya memang sepi karena jauh dari pemukiman. Sesekali saya melihat makam megalitikum saat perjalanan menuju ke Tugu kilometer. Nah, ini adalah gardu. Setelah gardu nanti nggak jauh ada pelang penunjuk jalan menuju Tugu 0 km. Setelah pelang tersebut memang jalannya sedikit makadam dan batu gravel, tapi tidak begitu jauh dari pelang penunjuk itu. Nanti akan ketemu dengan Tugu titik 0 km tersebut. Ini gua videoin lo, nih micil gua turunin soalnya. Perasaan kali, coba aja. Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di ujung timur Pulau NTT Flores, dan terlihat juga ada pengerjaan ya, sepertinya sedang dilakukan pemugaran. Dan saat kami ke sini itu tidak ada karcis ya atau tiket masuk untuk menuju ke titik 0 km ini. Dan sepertinya ini jauh dari keramaian atau permukiman warga. Jadi di sini nggak ada warung. Andai saja ada warung, mungkin agak sedikit santai untuk berlama di Tugu titik 0 km ini, karena di situ ada danau yang lumayan besar di belakang tugu ini. Apa nih? Kenapa dari mana aja ini? Tahu juga bang, saya juga. Dari mana? Dari sini, dari Unar. Abang, hah? Masih satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Lagi main-main aja. Main aja. Ada mereka libur toh. Oh, liburan ya? Iya betul. Tanggal merah jadi. Aja. Berarti ini titik ujung timur. Iya, ujung timur ya. Flores Timur itu apa? Flores. Kalau Pulau Floresnya ujungnya ya di sini. Ini ya. Flores. Kalau Flores Lu ngapain? Pulau lagi. Oh, biar rapi. Akhirnya sampai. Berarti lewat Labuan Bajo kemarin. Iya, Labuan Bajo. Hari apa kemarin, Bro? Hari Minggu ya. Setelah kami berfoto di Tugu 0 km Pulau NTT Flores tersebut, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali menuju destinasi selanjutnya, yaitu Kampung Adat Saga. Kampung Adat Saga itu sendiri posisinya berada di dekat dengan kota Ende, dan kami rencana akan bermalam di kampung adat tersebut. By the way, ini kami sedang melanjutkan jalur pesisir pantai utara Pulau NTT Flores yang semalam sempat tidak terselesaikan. Akhirnya kami melakukannya dimulai dari titik 0 km Pulau NTT Flores tersebut.
sesekali itu ada aspal, serta juga ada aspal yang rusak. Juga sesekali ada makadamnya, gravel, lalu juga ada tanahnya juga, campur pasir karena di pesisir pantai. Dan bahkan kami juga sesekali, kami berdua bingung ini jalan atau perkebunan warga, karena jalanan yang kami lalui itu banyak ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kami sempat kebingungan ketika melalui jalur pesisir pantai utara Pulau Flores NTT ini. pantai utara tapi adem, rindang, biasanya kan panas. Waduh,
Nah, inilah perjalanan yang kami suka di perjalanan menyisiri pantai utara Pulau Flores NTT. Selain pemandangan yang bagus, pantainya yang cantik, dan pepohonan yang rindang hijau, walaupun matahari sudah meninggi, waktu kami di Tugu 0 km itu panasnya luar biasa sekali. Tapi di perjalanan ini di pesisir pantai utara Pulau Flores ini sepanjang jalan pohonnya nggak habis-habis. Beda kalau melewati jalan nasional, dan terlebih juga jalannya karena jalannya tidak ada yang banyak melewati, jadi sepi dari warga. Akhirnya kami sampai juga di titik pertigaan. Kalau teman-teman telah melihat video sebelumnya, yang saya tunjuk di titik pertigaan itu adalah ya titik pertigaan ini. Akhirnya selesai juga menyisiri jalur utara Pulau NTT Flores. Saatnya kami menyisiri jalur selatan Pulau NTT Flores. Nah, ini terlihat ya, di depan saya ini adalah Pegunungan Leotobi, dan ini adalah posko bencana penanganan bencana letusan erupsi Pegunungan Leotobi. Jadi Pegunungan Leotobi ini ada dua. Pegunungan ini mirip atau kembar. Masyarakat sana menjuluki pegunungan ini dengan Leotobi laki-laki dan Leotobi perempuan. Yang sering erupsi atau meletus itu adalah Leotobi laki-laki. Leotobi perempuan pun terkadang erupsi, tapi intensitas yang sering meletus itu adalah Leotobi laki-laki gitu. Nah, di sini banyak yang menjadi korban di permukiman warga, terutama rumah-rumah yang tertimpa material erupsi letusan Leotobi laki-laki. Nah, ini yang sebelah kiri juga itu Leotobi perempuan kalau nggak salah. Nah, yang sebelah kanan ada Leotobi laki-laki. Nah, ini terlihat ya rumah-rumah yang tertimpa oleh material erupsi letusan Gunung Leotobi laki-laki. Juga jalan nasional yang kami lalui ini juga penuh dengan beberapa memakan badan jalan, dipenuhi dengan pasir atau material erupsi letusan Gunung Leotobi laki-laki. Nah, ini rumahnya kosong ini, jadi banyak yang mengungsi ke tempat posko penanganan bencana. Ya, ini kami sepanjang jalan dan turun hujan juga, gitu ya. Sebelumnya ini terjadi erupsi, jadi banyak ya rumah-rumah warga yang ditinggal gitu, dan terlihat itu genteng-gentengnya pada bolong ya karena rusak oleh material letusan erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Udah bro, seng-seng pada bolong semua, mungkin karena panas.
karena kami berdua bahan bakar mulai menipis. Jadi memang pom bensin agak susah untuk ditemukan ya, terutama Pertamax atau RON 92. Sebenarnya motor ini RON 95 atau Pertamax Turbo, cuma sepanjang perjalanan kami berdua ini tidak menemukan Pertamax Turbo. Jadi untungnya kami membawa oktan booster atau campuran bensin untuk menambah oktan itu, dan alhamdulillah akhirnya kami dapat juga atau menemukan SPBU ini dekat-dekat hampir memasuki daerah Maumere. Pulau NTT Flores ini kalau ditarik garis lurus sebenarnya dekat ya antar daerah, cuma karena geografisnya banyak pegunungan jadinya jalannya kita melewati lereng-lereng gunung ya gitu. Jadi jalannya itu berkelok-kelok seperti ini gitu. Terus untungnya jalannya aspalnya juga mulus, jadi baik untuk bannya ya, cukup ngegrip, dan kami sedikit bermain di sini dan tentunya tetap waspada karena ini jalan umum gitu. Sesekali sepi, tapi kadang-kadang kita dibuat kaget ketika ada kendaraan dari arah berlawanan. Itu 145 kilometer lagi nyampe, bro. Saat ini kami berada di pesisir pantai selatan. Di depan sana itu kita akan masuk lagi ke tengah pulau NTT Flores. Itu kemungkinan nggak ada tempat warung makan ya. Jadi kita cari aman dulu untuk makan sekaligus makan malam lah di sini. Kemungkinan kita agak lama di sini. Perjalanan masih sekitar 145 km menuju Kampung Adat Saga. Tadinya kami berada di jalur nasional, tiba-tiba kami diarahkan ke jalur perkampungan. Seperti biasa, Google Map mengarahkan kami jalur tercepat. Jadi kami tidak melewati jalur nasional, tapi melewati jalan perkampungan seperti ini. Sampai-sampai kami diberhentikan oleh warga sekitar karena jalan yang kami tuju itu adalah jalan buntu atau jalan ke perkebunan warga. Salah ya? Oh iya. Salah.
Loh kan salah kan? Iya, memang sudah sering ke sini. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Ya. Ini buntu. Oh buntu. Iya, ini buntu. Mau kemana? Oh, saya mau ke Saga. Saga jauh. Saga. Oh, kalau Saga jauh. Ah. Saga jauh, tapi tapi ini bisa kalau gini kan? Lewat ini juga bisa. Kalau Saga bisa. Oke, nanti kan kalau saya jalanin nanti mapnya berubah ini kan? Iya. Lurus. Di sini buntu ya bang ya? Buntu. Ada jalannya. Oke, makasih ya bang. Iya. Kalau ke Saga itu juga bisa. Hanya jalannya agak. Ini buntu. Buntu ini buntu. Ini berarti tembus yang di Ende di Kelimutu. Ini tembus ke Kelimutu ke Moni. Nanti sampai di Kelimutu Ende juga bisa lagi ke Saga. Ah. Ini tembus tapi jalannya kayak gini. Ya, Bukan sudah bisa jalan setengah bisa dipakai. Oh, nggak bisa pakai Ah. lagi. Kayak gini jalan. Hanya bisa jalan jalan kaki. Ah. Ini jalan kebun. Oh jangan kabur. Saya kira jalan motor trail bukan ya? Tidak. Atas. Ini bisa juga ke Saga yang motor. Nah, ini Saga memang Medan. Di sana kan berapa kampung itu terus aja. Ya. Ada ketemu jalan besar ada pertigaan itu usahakan lurus, jangan belok kanan. Ada nanti ketemu Dekir. Kurang lebih sekitar 3 kilo dari sini. Belum, lurus depan aja. Nanti ketemu gereja. Gereja tuh lurus juga. Oh, lagi. Gereja Jupu. Lurus. Ini keluar lagi ya? Itu lurus ke sana terus. Oh, ke kanan. Ini nih Ke kanan dari sini ke kanan sudah. Oh, terus saja. Ah, oke. Nah, itulah teman-teman saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur. Walaupun perawakannya sangar-sangar, tapi dia peduli ya. Dia tahu bahwa kami adalah pendatang yang kesasar gitu. Jadi dia memberitakan kami bahwa jalan yang kami tuju itulah jalan yang buntu sebenarnya gitu. Jadi memang kami ini mengambil jalan yang tercepat di Google Map, karena kalau melewati jalan nasional itu memakan waktu lebih jauh ya, jarak juga lebih jauh karena kita harus ke kota Ende dulu. Setelah kota Ende kami kembali lagi arahnya ke arah timur lagi gitu, jadi muter jatuhnya. Oleh karena itu kami memilih jalur yang tidak melewati kota Ende gitu, jadi nggak memutar, jadi direct langsung ke kampung adat Saga gitu. Oleh karena itu, karena kami sudah memang waktunya untuk istirahat malam dan sudah lelah sekali, oleh karena itu kami mengambil jalan alternatif atau direct ke kampung adat Saga gitu. Jalurnya seperti ini ya. Akhirnya kami merasakan juga jalur off-road di malam hari yang tadinya kami hindari karena takut takut kenapa-napa ya, karena di malam hari ya, maksudnya entah itu trouble di motor atau kita sendiri gitu ya, karena jauh dari mana-mana gitu ya. Tapi kali ini kami merasakan off-road di malam hari di jalur alternatif. Nanti di sana kami akan tembus di tempat geotermal daerah kampung adat Saga ini, dan kami nanti tembusnya juga ada di belakang penginapan persis di kampung adat Saga ini.
jalan yang malam ini kami lewati ini adalah bebatuan ya, bebatuan terus tanah juga gitu ya, dan sesekali ada lumpurnya juga gitu ya. Lalu banyak tumbuh-tumbuhan di tengah badan jalan gitu ya, karena jalan yang jarang dilalui oleh warga gitu. Kelihatannya ini habis diguyur hujan ya, karena sepanjang jalan kami jalannya basah, jadi agak sedikit licin bebatuannya itu. Dan beberapa kali juga kami memilih jalan ya, karena banyak genangan, takutnya malah stuck, bannya nggak bisa terjerembab ke lumpur gitu ya, karena beberapa ada jalur yang lumpur juga gitu. Kami berdua perdana, jadi kita nggak tahu medan di malam hari ini, jadi kita penuh waspada, takutnya malah menjadi trouble motornya di perjalanan ini. Kita sadari ternyata kami ini jalan menanjak ya di jalur off-road ini ya, di kondisi basah, banyak lumpur, bebatuan lepas gitu ya, dan tumbuhan rumput ya yang kadang bikin selip ban kami gitu. Ketolong karena kami belum pernah melewati jalur ini dan malam hari gitu ya, jadi mau nggak mau ya kita jalani gitu ya. Akhirnya alhamdulillah tidak ada hal-hal yang terjadi atau trouble di perjalanan malam ini.
jalan besar gitu ya. Mungkin kalau kami jalan di siang hari akan terlihat indah ya pemandangannya, karena jalan di malam hari ini kami ini benar-benar gak kelihatan apa-apa gitu. Bahkan kami sempat kaget bahwa ternyata jurang di sisi kiri kami atau kanan kami gitu. Untungnya jalannya agak lebar tapi bebatuan yang rusak gitu ya, dan licin gitu. Jadi kami tertolong itu sih. Mungkin kalau single track akan beda cerita ya. Ini jalan kendaraan atau jalan setapak orang buat jalan kaki gitu. Walaupun jalannya off-road seperti ini, jalur alternatif ini sangat membantu kami untuk sampai tujuan ya, karena benar-benar memotong jarak waktu dan jarak tempuh gitu. Jadi kita tidak harus melewati kota Ende terlebih dahulu baru ke kampung adat Saga gitu. Jadi memang benar-benar memangkas waktu. Nah ini teman-teman, kalau dilihat di sisi kiri dan sisi kanan itu ada jurang sebenarnya, karena kita nggak tahu medan dan di malam hari, jadi menganggap biasa saja. Akan tetapi kami berdua tetap waspada ya, karena segala sesuatunya bisa saja terjadi gitu. Oleh karena itu kita tetap berhati-hati. Nah ini sebenarnya jalanannya menurun ya, yang tadi menanjak terus gitu ya. Kalau di kamera memang kelihatannya datar, tapi ini sebenarnya terjal gitu ya, tanjakan atau turunan itu. Bahkan turunannya itu banyak batuan lepas dan jalanan yang ngerel gitu ya. Itu bahaya sekali ya, bisa-bisa tergelincir gitu. Nah ini cuacanya cukup dingin karena kami juga tembus
daerah wilayah geotermal. Nah, nggak jauh dari wilayah geotermal itu sendiri, nanti sampailah tempat penginapan kami di mana kami bermalam. Nah, inilah desa kampung adat. Desa kampung adat itu sendiri itu masih 500 meter dari kami berhenti ini. Jadi itulah perjalanan kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap waspada, keep safety riding, dan salam adventure.